1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani. Ulang, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditentukan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selamanya. Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matanya, di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang,
Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menuruti hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian. Ya, saya lanjut Matius 16 ayat 1 sampai 28. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi Yesus pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah, dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk, rupanya langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat, tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang kurang percaya, belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu
Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Nirliana, Pak Siliwangi yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauljang, dengan tema Sinode Hagios Internasional. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita datang sama Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, jangan putus asa. Pergumulan hidup kita, saudara ya, ingat hanya sebagian, sepenggalah dari sekian lama. Tapi kalau kamu putus asa, selesai. Kalau sudah tidak tahan, ya puasa. Ya, kalau sudah nggak tahan, puasa.
Puasa 24 jam makan sekali. Ya kan? Kalau sudah nggak tahan, puasa pokoknya, saudara. Ya, itulah sebabnya ya pentingnya komunitas seperti ini. Ya, nanti ada Hagios Lady, ada apa komunitas-komunitas ya, sharing ya, bisa sharing, atau kelas evangelis, kelas apologetik, dan segala macam itu bisa sharing tuh. Nah, kalau khusus untuk kehidupan keluarga dan problematikanya ada di kelas apostolik. Ya, kita belajar di kelas apostolik. Nah, saudara, eh, ketika Tuhan Yesus itu ada di dunia ini, ya, Mesias itu datang, ya, dalam tradisi, oh, sebentar ya, ini mau mati ya, chargernya mana ya? Udah mau mati, chargernya mana ya? Bentar ya, bentar ya, mati ya. Thank you. Oke. Ketika Mesias datang, maka yang menjadi imam adalah dari keturunan Zadok. Ya, udah pernah saya jelaskan dulu ya. Zadok ini maksudnya yang di zaman Yesus yang orang Saduki itu. Ya, orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan, saudara ya. Tetapi masalahnya bukan masalah dia selesai dengan doktrinnya tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, bukan saudara. Masalahnya orang-orang Saduk ini lalu kasak kusuk, ya, kasak kusuk dengan segala macam apa namanya ilmu yang mereka miliki, ya, mereka sangat sangat kejam dan sangat licik, ya, orang-orang Saduk ini ya. Kamu akan diambil, ya, terus diperangkap, kamu akan di framing, saudara. Ya, orang-orang, ya, orang-orang yang dogmatis itu seperti itu, ya, saudara, ya, orang-orang yang terjebak di dalam hidupnya itu dalam dalam dogma itu seperti itu. Dia tidak memikirkan buah. Yesus berkata dengan amat sangat jelas ya bahwa dari buahnya kita tahu pengajarannya, saudara. Dari buahnya, buah apa? Buah itu cuma dua, buah karaktermu dan buah jiwa-jiwa. Ya, buah itu adalah buah roh dan buah jiwa-jiwa. Nggak ada buah yang lain. Ya, buah jiwa-jiwa itu orang-orang yang datang, yang diberkati dengan hidupmu, lalu dia kemudian juga datang kepada Yesus. Tentu saja karena ada buah karakter dari hidupmu. Ya, nah lawannya adalah ragi. Karena ragi itu membuat kelihatannya itu mengembang, tapi nggak ada isinya. Kelihatannya heboh, tapi nggak ada isinya. Nah, di hari-hari ini banyak sekali ya gereja-gereja ya atau sinode bahkan sinodenya yang kelihatannya heboh, saudara ya, tetapi nggak ada isinya. Kelihatannya orangnya banyak, tetapi orangnya nggak ada yang berkualitas. Ya, makanya itu kita, saudara, gereja kita, komunitas kita adalah sebuah gereja. Kita ini gereja, saudara ya, gereja. Ada orang berusaha mengecilkan, oh ini kan Pak Pol ini cuma pelayanan saja, cuma ministry. Loh, emang kita semua ini adalah minister, kita semua adalah ministry. Iya, tapi kalau kami kan gereja, karena kami ibadahnya hari Minggu. Ini orang S2 teologi, sorry, gobloknya minta ampun pendeta, saudara ya. Sampai gedek-gedek, ya ampun pendeta begini nih, gobloknya minta ampun, ini goblok, saudara. Ya kan? Bahwa orang kalau ibadahnya bukan hari Minggu, namanya ministry. Kalau yang hari Minggu itu baru namanya gereja. Siapa yang menentukan itu? Ya dia sendiri, saudara. Nah, banyak orang ya seringkali Anda membangun kebenaranmu sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Ya, seperti orang Saduki ini kan ngarang-ngarang sendiri, saudara. Teologinya mereka ini benar-benar teologi yang mereka ciptakan sendiri, mereka eksklusif, ya. Kalau nggak sama dengan kita, kamu dihajar, saudara. Nah, tetapi akhirnya orang-orang Saduki ini yang akhirnya bikin gegeran. Gara-gara orang Saduki ini bait suci diruntuhkan, ya. Karena overacting orang-orang Saduki ini ya, si Imam Zadok ini ya, grupnya si Zadok ini ya, si Saduki ini. Yang karena yang menjadi imam adalah Hanas dan Kayafas. Hanas dan Kayafas itu adalah orang-orang Saduki. Kalau Anda nanti lihat ya, bahwa pengikut para imam besar ini adalah orang Saduki, ya. Kalau dalam di Yohanes ya, para imam besar dan para pengikutnya yaitu orang-orang Saduki. Karena saat itu yang menjadi imam besar adalah orang-orang Sadok dan pengikutnya
yang lagi naik daun adalah orang-orang Saduki ini, makanya terkenal sekali ya. Zaman itu orang Saduki, orang Saduki, orang Saduki. Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang berusaha menghalangi Mesias. Saudara. Jadi bukan sembarang orang Yahudi, tapi orang Saduki yang berusaha menghalangi Mesias. Karena banyak orang Farisi itu datang kepada Yesus. Contohnya Yusuf Arimatea, ya Nikodemus, itu orang Farisi. Rasul Paulus, itu orang Farisi. Tapi orang-orang Saduki ini keras kepala, saudara ya. Dia membangun teologinya sendiri, tapi menghalang-halangi orang datang kepada Yesus. Orang-orang ini, para imam ini ya, para imam yang berkuasa ini selama berturun-turun ya, Imam Sadok ini adalah orang yang kejam, licik katanya ya, katanya si Yosefus. Yosefus Flavius itu sejarawan Yahudi juga orang Farisi ya. Dia banyak sekali menulis tentang Yesus. Nah, dari luar Alkitab ya. Nah, lalu akhirnya saudara, bait suci itu runtuh. Runtuh bait suci karena tindakan orang-orang Saduki ini yang gegabah, saudara ya. Dia ingin apa namanya dia orang-orang Saduki adalah kelompok orang-orang yang mereka tidak tahu firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sesat karena kamu tidak tahu kuasa dan firman Tuhan. Ya, kamu ini sesat karena kamu tidak tahu kuasa Allah dan firman Tuhan. Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang menafsirkan Alkitab menurut pikirannya sendiri, saudara. Dengan bangganya, proud himself, ya, dia tidak tahu Alkitab, dia tidak tahu kuasa Tuhan, bahkan dia tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Makanya ketika ada orang kaya yang mati, ada Lazarus yang masuk surga, lalu orang kayanya bilang, ya kalau begitu suruh kirim Lazarus, suruh ke dunia, suruh kasih tahu sama saudara-saudara saya. Lalu Bapak Abraham berkata, sekalipun ada orang mati bangkit, kamu nggak akan percaya. Ini golongannya Saduki nih. Sekalipun ada orang mati bangkit, kamu nggak akan percaya. Karena orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Nah, orang-orang Saduki ini ya kemudian membuat suatu gerakan membebaskan seorang selot pemberontak yang namanya Yesus Barabas. Ya, Yesus Barabas. Nah, Yesus Barabas ini adalah seorang orang selot yang didukung oleh Imam Sadok, ya, pengikutnya para imam, orang-orang Saduki ini ya, untuk melakukan pemberontakan. Akhirnya, kemudian bait suci diruntuhkan di zamannya Imam Sadok. Makanya ada cerita orang-orang Yahudi mengutuki orang-orang Saduki ini, saudara ya, dibilang sekte, karena karena tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Ini kalau Anda baca bukunya Maimonides, Perek Halek itu, bahwa terkutuklah orang yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, saudara. Itu orang-orang Saduki ini. Jadi ternyata tidak sembarang orang Yahudi. Siapakah orang Yahudi yang menolak Yesus? Orang Saduki, saudara. Orang Yahudi yang menolak Yesus adalah orang Saduki. Orang-orang Saduki ini yang kemudian yang tidak percaya dengan Yesus yang disalib akan bangkit. Makanya dia sebarkan kebohongan bahwa Yesus tidak pernah bangkit, tapi dicuri. Itu sama seperti dengan Muhammad ketika Muhammad berkata Yesus nggak pernah disalib. Karena Muhammad tidak percaya Yesus bisa dibangkitkan dari orang mati. Ya, Muhammad tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Maksudnya kebangkitan orang mati bukan orang sudah mati dibangkitkan kayak Lazarus, bukan. Tetapi kebangkitan yang itu, kebangkitan di akhir zaman. Ya, saudara. Tidak. Makanya pengajaran itu, walaupun Muhammad kata, nanti di akhir zaman akan begini, akan begitu. Ya, tetapi kenyataannya Yesuslah yang sulung yang dibangkitkan. Dan Muhammad takut dengan kebenaran bahwa Yesus dibangkitkan dari orang mati, saudara. Saudara, ada pengajaran yang paling penting yang harus ada pada gereja. Semua sinode gereja harus mengakui bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, saudara. Mengapa? Karena kalau kamu tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus, itu harus satu paket. Bukan cuma mati, bukan cuma Yesus naik ke surga, tapi adalah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu adalah inti iman Kristen. Kalau kamu tidak percaya dengan Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga, maka kamu tidak akan menjadi seorang Kristen. Karena penebusan itu, keselamatan itu, kasih karunia itu kalau gereja percaya dengan kematian, kebangkitan
dan Yesus yang naik ke surga, saudara. Gereja itu harus percaya dengan hal ini. Mengapa harus percaya? Karena ada kuasa. Ya, ketaatanmu, Yesus yang turun ke dunia sebagai manusia, taat sampai mati di kayu salib, saudara. Taat. Masalahnya, inilah teladan ya dalam Filipi 2 itu ya, ayat 5 sampai ke 8. Hendaklah kamu dalam pikiran ya, mengenakan pikiran Kristus. Ya kan? Mengenakan pikiran Kristus, saudara. Kristus yang taat, mengosongkan dirinya dalam kesetaraannya dengan Allah, ia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat, saudara. Nah, itulah inti kekristenan, ketaatan. Sampai mati di kayu salib, lalu bangkit. Karena di dalam ketaatan itu nanti ada kuasa. Kamu tidak mungkin kamu minta kuasa dulu baru taat. Nggak bisa, Tuhan, kalau aku diberkati maka aku akan nurut sama Engkau. Aku tidak salah. Nggak bisa, saudara. Harus ada ketaatan dulu baru ada kuasa itu menyertai. Nah, jangan bandel. Tiap hari dengerin doa pagi. Kita gereja. Kita akan menjadi gereja yang penuh kuasa. Kalau kita penuh dengan ketaatan. Simple. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Pelajarannya simpel, saudara. Bersahaja dalam hidup setiap hari. Saudara, hutang apapun, masalah apapun, problem apapun, tetap hidup di dalam bersahaja, hidup sederhana. Jangan bergaya hidup mewah. Jaga hidupmu di dalam kekudusan. Ya, disiplin saudara dengan kekudusan, jangan main-main. Saudara, lakukan senantiasa pengampunan, lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan dan lepaskan cinta, kasih kita pada sesama. Itu kan simpel sekali. Tiap hari, tiap pagi kan dikhotbahin dengan berbagai macam, dikasih tahu caranya, tips-tipsnya, mengatasinya, diajarin. Ya kan? Itulah gereja, saudara. Itulah gereja. Kalau bukan itu, bukan gereja. Dan tiap hari kita berkumpul di sini untuk saling sharing, untuk saling menguatkan bagaimana kita bisa melakukan ini. Ya kan? Tiap pagi diajarin tips-tipsnya. Bagaimana supaya kita bisa melakukannya sampai hari Tuhan datang. Ya kan? Masalahnya udah tiap hari diajarin, kamu masih nekat mau utang-utang. Kamu tiap hari diajarin, harus tega. Kalau ada uang, ya sudah. Jangan maksa utang-utang, saudara. Kamu harus tega, mengampuni. Mengampuni harus tekad, saudara ya. Oh, tapi aku tidak rela. Ya sudah, sulit. Segala berkat itu baru ada ketika ada ketaatan. Segala mujizat, segala kuasa. Kalau jemaat kita radikal ya, radikal bukan bom Istiqlal, bukan saudara ya. Radikalmu itu bukan nutupin masjid atau ngorokin orang Islam. Radikalmu itu dalam pengampunan. Radikalmu di dalam kasih berdiakonia. Radikalmu itu di dalam hidup yang sederhana, saudara. Ya, itu ada siapa namanya? Ada satu ibu muda. Dia lucu ya, ini orangnya lucu, suka ngelawak, saudara ya. Dia kadang-kadang ketawa lagi dia ngechat ya. Dia bilang, saya ini bilang pura-pura kere itu keren, katanya dia ya. Saya sampai pura-pura kere. Aku udah ngajari kamu. Saya tidak pernah ngajari kalian pura-pura kere loh, saudara. Enggak. Tapi memang ibu ini, ya ini ibu yang sangat diberkati Tuhan ya. Ibu yang sangat diberkati Tuhan, tapi hidupnya sederhana. Sederhana, saudara. Ibu yang sangat diberkati Tuhan, tapi sederhana hidupnya. Berani nggak kamu hidup sederhana, saudara? Gampang kan hidup sederhana kan? Bukan pelit loh. Hidup sederhana. Masalahnya kan nggak mau. Akhirnya, kalau kita terbiasa dengan hidup sederhana tiap hari berkumpul, orang nggak ada yang minder, saudara. Kamu nggak perlu pamer kan? Orang itu juga nggak ada yang terus mau ruwet-ruwetan, mau utang-utang lagi, nggak ada. Ya, saya udah bilangin Pak Enado, Pak kalau ada orang utang jangan boleh Pak. Kalau mau ngasih, tapi kalau ada utang jangan boleh. Kita harus mendidik jemaat untuk tidak berhutang. Kalau ada yang ngasih. Tapi kalau nggak ada, nggak usah. Dia harus berdoa sama Tuhan. Kalau dia kurang beras, kita kirim beras. Kalau kita kurang makan, kita kirim makanan. Tapi jangan berhutang.
Simpel ya, saudara ya. Kita sendiri hidupnya, Pak Enato tuh hidupnya sederhana. Saya belajar dari Pak Enato juga ya. Ini orang sederhana ya. Di Belanda Pak Enato jadi kuli, saudara ya. Sama si Profesor Metatron ya, sama kemarin Marcel gotong-gotong, kita pindahan pastori, gotong-gotong kasur, gotong ranjang ya, sampai luar biasa, saudara. Kita belajar sama-sama sepakat dengan hidup yang sederhana ya. Saya doakan ya supaya supaya pelayanan sinode gereja Hagios ini kita militan di dalam hidup sederhana ya, bersahaja ya, hidup dalam kekudusan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Nanti kita ada banyak kuasa, ada banyak mujizat, saudara. Sehingga kita bisa tolong-menolong. Sehingga walaupun Anda nggak punya uang, mungkin kita bisa sekolahkan anakmu di sini. Bisa kirim anak-anakmu ke Belanda atau ke Israel. Belanda dulu, ya, karena proyek Israel masih lama. Proyek Belanda dulu, proyek Israel mungkin 5 tahun lagi. Proyek Belanda sudah di depan mata. Ya, kirim anak-anak kita ke Belanda, saudara. Misalnya, nah, kenapa? Karena kita belajar hidup disiplin sederhana, saling membantu, saling menolong. Itulah gereja. Itulah gereja. Ya, kalau gereja tidak ada mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, berdiakonia, dan tidak bergaya hidup sederhana dan hidup dalam kekudusan, itu bukan gereja, saudara. Ya, makanya terus hidup, melakukan, belajar menjadi saksi Allah, 2 saksi Allah. Lakukan, simpel sekali, saudara. Kan tidak sulit sebetulnya. Yang bikin sulit apa, saudara? Ego, kan? Karena kita pengen pamer kesombongan kita, kan? Berarti apa? Berarti kamu Helel ben Syakar, terpujilah El, tapi kamu nikmati sendiri. Kamu mau sombong sendiri, mau pamer. Kamu punya apa dikit. Aku pakai mobil mewah loh. Aku pakai apa. Nah, itu kayak si ibu satu ini. Pura-pura kere itu keren. Saya nggak nyuruh Anda jadi kere, saudara. Bukan. Jangan salah paham. Tapi hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan hidup kere, bukan, saudara ya. Bukan. Ya, Anda lihat ya. Seperti Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, itu orang-orang kaya yang mobilnya pakai mobil tua, saudara ya. Termasuk si siapa itu, Pak Stephen Tong, mana mau dia pakai mobil baru, selalu pakai mobil tua. Tapi hidupnya banyak memberkati. Ya, saya mungkin bukan pendeta kaya, saudara ya. Saya mungkin bukan pendeta kaya. Ya, kalau dalam ukuran orang Belanda, saya ini orang miskin di Belanda. Ya, saya ini orang miskin di Belanda. Nggak kere, tapi orang miskin, karena gajinya minimum sekali. Tetapi saya memperkaya banyak orang. Ya, artinya orang yang tidak bisa makan jadi makan melalui pelayanan ini, ya kan? Kalau kita sepakat dengan ini, inilah gereja yang Tuhan Yesus mau dirikan. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan kepada Petrus, gereja yang seperti ini, saudara. Ya, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya kan? Bersahaja dalam hidup setiap hari dan di dalam kekudusan, dalam doa bersama setiap hari seperti ini. Inilah gereja Tuhan Yesus, Sinode Gereja Hagios Internasional yang Tuhan mau dirikan, yang Tuhan berikan visi kepada saya untuk kita bikin. Ya, Tuhan Yesus memberkati.